Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin menjelaskan tentang ilmu tasawuf. Pengertian tasawuf. Tasawuf itu adalah suatu disiplin ilmu yang tumbuh dari pengalaman spiritual, kehidupan moralitas yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Sejarah perkembangan tasawuf. Pada fase tersebut, tasawuf lebih bersifat amaliyah daripada pemikiran. Bentuk amaliyah ini seperti memperbanyak ibadah, menyedikitkan makan dan minum, tidur, dan sebagainya. Tasawuf mengalami pembahasan yang luas dalam bidang akhlak pada abad ketiga dan keempat Hijriah. Kemudian muncul pemikiran tentang epistemologi yang membahas tentang hubungan manusia dengan Allah. Beberapa tokoh tasawuf abad ketiga dan keempat antara lain yaitu Junaid, Sari al-Sakati, dan Al-Kharaz, serta ada Husain ibnu Mansur al-Hallaj yang membawa tasawuf jenis baru, namun ia akhirnya dihukum mati. Fase abad ke-5 Hijriah disebut dengan fase konsolidasi atau memperkuat tasawuf dengan dasar Al-Quran dan hadis. Tasawuf jenis ini sering disebut dengan tasawuf sunni, yakni sesuai dengan tradisi atau sunnah Nabi dari para sahabatnya. Tokoh tasawuf terkenal abad ini adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Baru pada abad ke-6 sampai ke-9 Hijriah dan setelahnya muncul tasawuf falsafi. Tasawuf jenis ini memadukan antara rasa atau zauq dan rasia atau akal, dan bercampur dengan filsafat, terutama filsafat Yunani. Adapun prinsip-prinsip tasawuf. Tasawuf itu bertujuan untuk membantu seseorang untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip tasawuf yang bisa dilakukan yaitu ada zikir, fikir atau meditasi, ada sahur atau bangkit, ada ju'i atau merasa lapar, ada sum atau menikmati keheningan, saum itu atau puasa, khalwat itu atau berbunyi sendiri, khidmat itu atau melayani. Ada pula dasar-dasar ilmu tasawuf. Dasar-dasar ilmu tasawuf yakni ada dasar-dasar ilmu tasawuf, sama seperti ajaran dalam agama Islam lainnya. Ilmu tasawuf kemudian dilarang menyimpan dari Al-Quran, yaitu dasar-dasarnya itu ada 4. Yang pertama itu dari surah Al-Baqarah ayat 155. Ada juga surah Al-Baqarah ayat 186. Ada juga surah Qaf ayat 16. Dan yang terakhir juga ada surah Al-Kahfi ayat 65. Pandangan tentang asal-usul tasawuf itu ada 3. Yang pertama, sufisme berasal dari bahasa Arab suf, yaitu pakaian yang berbuat dari wol pada kaum asketen, yaitu orang yang hidupnya menjauh dari diri, kemewahan, dan kesenangan. Yang kedua ada sufisme, yaitu ajaran mistik yang dianut sekelompok kepercayaan di timur, terutama Persia dan India, yang mengajarkan bahwa semua yang muncul di dunia ini sebagai sesuatu yang khayal. Dan yang terakhir, tasawuf dan sufi berasal dari kota Basrah di negeri, dan karena suka mengenakan pakaian yang berbuat dari bulu domba atau suf. Tujuan tasawuf yang utama adalah mencapai ma'rifatul, yaitu pengetahuan dan pengenalan yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tujuan tasawuf yang lebih spesifik antara lain, yang pertama, mengembangkan cinta dan rasa kasih sayang kepada Allah. Yang kedua, mencapai penyatuan dengan Tuhan. Yang ketiga, memurnikan diri. Yang keempat, memberikan bimbingan spiritual. Dan yang kelima, mengamalkan nilai-nilai etika Islam. Dari penjelasan ilmu tasawuf itu, untuk melaksanakan takwa harus berlaku wara atau menjauh dari makruh, subhat dan haram.
dan tetap istiqomah dalam mentaati semua perintah dan tetap tabah tidak berubah untuk melaksanakan sunnah Rasulullah, untuk berhati-hati dan menerapkan budi pekerti yang baik. Mengabaikan makhluk harus dengan sabar, tawakal, atau berserah diri kepada Allah. Rela ridho pada Allah atas segala takdirnya, dan merasa cukup dan tidak tamak terhadap sesuatu. Mengambilkan segala-galanya hanya kepada Allah dan suka duka dengan bersyukur dalam suka dan berlindung kepadanya dalam duka. Semua ini pada intinya ada 5 hal, yaitu semangat yang tinggi, berhati-hati pada yang haram dan menjaga kehormatan, taat memahami dari sebagai seorang hamba, melaksanakan kewajiban, menghargai nikmat. Demikian pengertian singkat ilmu tasawuf dan cara mempelajarinya. Mudah-mudahan Allah membimbing hati kita agar dapat mengenalnya dan mendapatkan ridhonya.